Mbak, udah lihat belum kalau Agus bisa lihat sekarang dan tiba-tiba bisa lihat? Alhamdulillah. Mas KCT Official, aku izin nyomot ya videomu dari YouTube. Ini bisa nih, ini dompet saya guys. Agus bisa ngelihat sedikit nih guys. Ini warna kepingan. Wah, luar biasa. Gua sebagai netizen yang ngeliatin kasusnya Agus dari pertama, itu gua ngerasa kecewa aja sih. Kenapa? Karena dari awal itu Tenovi udah bilang masuknya ke rekening yayasan. Bahkan Bang Densu pun sendiri minta nomor rekening yayasan sebelum podcast itu gitu loh. Nah tiba-tiba keluarganya Agus minta ditransfer ke Agus. Nggak cuman itu, jumlah uangnya tuh nggak transparan gitu. Di saat ditanya berapa jumlahnya tuh kayak ya nggak transparan. Dan ternyata udah ada transferan dari tanggal 29-nya tuh udah ada transferan gitu loh. Padahal kan itu podcastnya tanggal berapa ya? 23 kalau nggak salah. Terus ya yang sebenarnya bikin miris itu adalah ketika Tenovi itu harus tes rambut ya. Ternyata diminta oleh Zanzabella. Pegang video yang dikirimkan oleh langsung dari temannya itu berkegiatan seperti itulah Mbak kira-kira ya. Gue sebenarnya kecewa sih sama Kak Zanzabella ini karena terakhir yang gue tahu itu kira-kira 2 tahun yang lalu tuh dia ngebelain Bunda Korla. Gue pikir tuh oke lah gitu. Nah tiba-tiba kayak lo nge-spill. Katanya Tengku Zanzabella itu dulunya bekas leci di Blue Angel tempat ya. Terus ada videonya. Gini ya, setiap orang tuh punya aib gitu kan. Terlepas dari dia punya videonya Tenovi waktu pas zaman masih jadi pramugari. Setiap orang tuh punya aib gitu loh. Dan itu masa lalu. Udahlah gitu loh. Sekarang lihat yang sekarang aja. Kenapa harus mikirin masa lalu? Kenapa harus ngorek-ngorek aib orang? Kalau menurut gue itu sangat-sangat nggak baik sih. Gitu ya, kecuali aibnya HRD bodong gadungan yang bisa hipnotis, kerjanya itu mau bercocok tanam ya kan, anak-anak di setiap divisi itu diprospek sama dia ya, kecuali dia itu akan gua spill. Saking terlalu banyak bukti, gue juga bingung mau mulai dari mana. Tapi gue nggak ada urusan ya sama sekali dengan perusahaannya dia yang dulu, sama sekali nggak ada. Tapi ada indikasi nomor yang diduga adalah direktur perusahaan tersebut, termasuk pemilik perusahaan tersebut itu menghubungi gue dan teman-teman gue di kantor, termasuk bos gue gitu, dan menanyakan tentang gue ke bos gue gitu, yang bertanya apakah betul aku bekerja di kantor itu. Ini brand new information ya untuk Bude bersama dengan Faisal HRD Gadungan Cabul. Gua kasih tahu sama kalian, gua itu bekerja di kantor itu udah lama banget, dari zaman sebelum corona. Jadi kesetiaan gua terhadap bos gua sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini aku nggak tahu benar itu direktur itu ataukah si Faisal yang pura-pura jadi direktur gitu kan. Dia bilang maaf, apakah Marcelina itu karyawan, ya intinya karyawan kantorku lah ya. Ya aku anggap aja betul ya. Jadi Bude, ini kan bosku itu kerjaannya banyak. Bahkan untuk memproses ya ex karyawanmu si Faisal HRD Cabul bisa hipnotis, hobinya itu memprospek perempuan-perempuan di kantor itu. Dia nggak mengurusin itu karena dia pusing sama kerjaan dia. Jadi tolong jangan diganggu. Nggak cuman itu, CEO finance gue juga lu kontak ya. Lu dapet nomornya dari siapa? Dari Faisal. Terus lu jam 6 pagi udah ngechat gue, selamat pagi dengan Ibu Marcelin. Nama gue itu jangan dikurangin hurufnya, itu belakangnya ada E-nya. Lu tuh ngechat bos gue bener? Nah gue bener kan? Gitu, jangan dikurang-kurangin hurufnya. Kenapa lu tuh ngechat gue salah? Terus ini masih sama, salah juga. Dan ini udah tak balas, kenapa gak dibales lagi? Kan? Dapat nomor saya dari mana ya? Tak tanya dong, dari mana? Jelaskan. Aku tuh makanya heran, bosku tuh kerjanya tuh banyak banget gitu loh. Makanya ngurusin HRD Gadungan tuh dia nggak ada waktu. Ya udah dilepas aja udah, yang penting udah nggak sama kita lagi, paham nggak? Karena dia nggak mau pusing, udah pusing palanya ngurusin kerjaan gitu loh. Terus kalau bisa-bisanya gitu kan punya waktu ya pagi siang sore malam untuk ngechatin gue, gitu kan Bude? Kamu tuh nggak ada kerjaan apa gimana sih? Ah, apa ini Faisal? Apa gimana sih? Ah, sudahlah, ya, oke, bye. Udah gak usah takut, gak gue spill perusahaan lu, beneran urusanku itu cuma nama Faisal dan itu pun udah kelar, udah viral, udah wes gitu loh. Aku juga gak ngarep banyak, yang penting orang semua belajar. Aku mau bahas yang lain, teman-teman TikTok udah pada komplain, tau gak? Kabar para bahas ini, bahas itu gitu. Udah selesai, udah. Jadi jangan mulai ya. Kalau jangan menggaruk yang tidak gatal gitu, nanti korengan kau, beneran.